Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh ada kembali, diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan untuk sama-sama kita bersuka cita hari ini. Khususnya kita boleh memperingati akan kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pagi ini? Amin ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita untuk kita boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia. Mulia.
yang indah hari ini Tuhan. Kami umat-umat-Mu ada di dalam bait-Mu. Kami rindu membawa hidup kami. Kami rindu memberikan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Untuk karya terbesar-Mu di dalam hidup kami. Untuk keajaiban kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Bapa. Pagi ini kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih hari ini kami boleh memperingati hari Natal. Hari kelahiran Yesus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Beracaralah di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Biarlah sukacita lawatan Allah Bapa dari surga boleh nyata bagi kami semua. Perlindungan-Mu bagi kami semuanya. Kami boleh bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hari ini ada kemenangan, ada kelepasan, ada berkat Allah yang boleh Tuhan curahkan bagi kami semuanya. Kami buka hati kami dan biarlah Roh Kudus Kau yang terus bekerja di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini tentunya kita bersuka cita karena di tanggal 13 Desember 2020 ini kita boleh memperingati Hari Natal GPDI Mahanaim di tempat ini. Sungguh satu ucapan syukur kita sama-sama mau naikkan kepada Tuhan. Amin. Ya, kita mau berhimpun bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebuah
Yesus lahir bagi kita, dia menjadi terang dunia di dalam kehidupan kita semua ya. Oleh sebab bagi sukacita kita boleh terpancar karena Yesus adalah terang dunia. Haleluya. Amin. Mari sekarang kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Amin, haleluya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Tuhan, haleluya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia. Sekali lagi ya, Yesus terang dunia, glory. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang gelap. Iya, mari muliakan Tuhan. Mau kita memuji Tuhan. Pujian bagi Tuhan. Amin, haleluya. Dari pulau dan benua. Amin. Dari pulau dan benua terdengar seluruh lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Tinggi-tinggi dalam surga engkau Tuhan yang kudus. Salalah bernyanyi juga. Amin. Di hadapan semuanya. Mana tangannya? Haleluya. Amin. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Masih kuat berdiri, saya yakin ya. Bersyukur hari ini kita memiliki Yesus. Keajaiban kasih Allah sungguh nyata dengan kelahiran Yesus bagi kita semua. Ya, oleh sebab itu kita mau katakan hanya Yesus, sepakat ya. Tetap satu Yesus, hanya Yesus bagi kita ya. Kita mau katakan hanya Engkau Yesus yang menjadi Raja mulia, Tuhan yang besar bagi kami semua. Katakan hanya Yesus dan Tuhan. Amin.
Silakan duduk. Nanti persembahan pujian dari perwakilan dari jemaat. Bagi ibu silahkan maju ke depan. Kita bersyukur hari ini ya di tengah-tengah kondisi keadaan kita yang mungkin serba terbatas, bahkan mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, tetapi kita percaya mau pegang teguh janji firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Dialah yang menjadi penyelamat kita, perlindungan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita akan siapkan hati kita dulu terlebih dahulu. Kita akan menyalakan lilin utama. Yesus terangku. Nanti dengan kasih Tuhan, Bapak Gembala akan menyalakan lilin utama yang ada di depan. Biarlah simbol terang ini adalah Yesus sendiri yang menerangi setiap kehidupan kita. Masih tetap di depan. Silakan perwakilan dari setiap komisi dan majelis yang ada boleh menyalakan
nyalakan lilin yang ada di meja. Yesus Puji Tuhan, mari kita pujikan pujian ini bahwa Dialah Yesus yang menjadi terang di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri, kita sama-sama masuk di dalam acara penyalaan lilin kita. Biarlah momen Natal tahun ini kita tidak dibatasi mungkin dengan keadaan dunia. Biarlah hati kita senantiasa menyala, amin. Hati kita dibakar oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita tetap setia di dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkaulah yang menjadi terang dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, Engkaulah sumber pengharapan kami. Amin, amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian Malam Kudus, sunyi senyap. Inilah pertanda kita hari ini boleh memperingati kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Biarlah Yesus lahir di dalam hati kita pagi ini. Amin, puji Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap. Kami tulus, amin. Terima kasih, kami tulus. Bagiku hilanglah hormatmu, amat hina tempat tidurmu. Ajaklah ku bersyukur, ajaklah ku bersyukur, ajaklah ku bersyukur. Puji Tuhan, nanti Bapak Gembala akan berdoa dan sekalian kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Tuhan, Juru Selamat kami di tengah-tengah muka bumi ini, terlebih di dalam hati kami semua. Di tengah kondisi keadaan sekarang ini, kami tetap diajar untuk mengucap syukur di hadapan-Mu. Oleh karena itu biarlah pada
pada saat ini kami boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita dalam hidup kami semua, dan firman-Mu boleh menerangi hati kami, dan biarlah firman-Mu akan terus bekerja dalam hidup kami sepanjang hidup ini untuk terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat kelahiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama tema kita di tahun 2020 dalam perayaan Natal Mahanaim Family GPDI Taman Holis Indah. 2, 3. Keajaiban kasih Allahku. Keajaiban kasih Allahku. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita lihat semua ayat ini. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Saudara sudah temukan? Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita hanya baca sepintas, rasanya saudara karena sudah jadi ayat hafalan, tidak ada sesuatu yang muncul dari situ. Perhatikan sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah keajaiban. Apa itu keajaiban? Sesuatu yang mengherankan, yang tidak dapat dipikirkan oleh pikiran kita. Artinya melampaui batas akal manusia. Ini keajaiban. Begitu besar. Besar itu dalam pengertian apa? Besar itu dalam pengertian agungnya, mulianya kasih Allah kita. Ya. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa kasih yang ajaib itu dapat kita lihat melalui proses penyelamatan Allah dalam hidup kita semua. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan Alkitab katakan bahwa saya dan saudara kita semua itu tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan upah daripada setiap ketidakbenaran kita adalah maut. Ya. Hubungan kita dengan Allah itu sudah rusak. Dan manusia tidak bisa lari dari hukuman. Kita tidak bisa membayar setiap apapun yang kita miliki. Tidak mampu untuk dapat diberikan kepada Allah untuk membebaskan kita dari hukuman. Jadi saya katakan bahwa tidak ada cara apapun yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya, selain jalan satu-satunya, yaitu hanya daripada pihak Allah sendiri. Pihak kita nggak bisa. Walaupun saudara ya memberi seluruh yang kita miliki, berperbuatan baik kita, semua kita berikan, tidak dapat membangun hubungan kita dengan Allah, ya, tidak dapat memberikan keselamatan di dalam hidup kita.
hanya melalui satu-satunya cara, itu dari pihak Allah. Kalau dari pihak manusia nggak mampu, nggak bisa. Itu pasti binasa. Semua pasti binasa. Tetapi jalan satu-satunya hanya bisa dari Allah saja. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 ini menjelaskan itu kepada kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah begitu ajaib. Ya. Mengalahkan apapun juga. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ya, tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kasih Allah itu melampaui keberdosaan manusia, saudara. Ini melampaui, jadi dia lebih besar, lebih dahsyat, melampaui setiap keberdosaan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau katakan, kasih yang ajaib yang besar itu juga menjangkau setiap kehidupan kita ketika kita masih berdosa. Itu ketika kita masih banyak salah, ketika kita masih berdosa, kasih Allah itu sudah menjangkau kita. Yohanes Fatsal di dalam Roma Fatsal, coba kita lihat Roma Fatsal 5 ayat 8. Allah menunjukkan di dalam ayat 8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, manusia masih jatuh, masih ada dalam lumpur dosa, kasih Allah itu sudah menjangkau. Sudah diberikan. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, dia mengasihi kita jauh sebelum kita ada ya dalam posisi sekarang ini. Masih nggak layak, tetapi kasih itu sudah menjangkau. Ini keajaiban. Berbeda dengan manusia. Kalau kasih manusia, dia akan mengasihi ketika orang itu mengasihi kita. Manusia itu menolong kita, membantu kita, kita bisa mengasihi. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengasihi ketika mungkin orang katakan orang itu tidak benar, jahat kepada kita. Dan memang di posisi sekarang kita diajar Tuhan karena kita anak Tuhan, mengasihi musuh-musuh kita. Tetapi kebanyakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mengasihi seseorang kalau orang itu ada di pihak sebagai musuh dalam kehidupannya. Tetapi Allah berbeda. Allah itu mengasihi setiap kehidupan ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut yang ditunjukkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah itu kalau kita perhatikan, dia katakan sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini sesuatu yang dilakukan Allah. Dia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa yang kita bisa temukan dalam ayat ini? Ayat ini menunjuk kepada kita, saudaraku, bahwa Natal itu ternyata menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang memperkenalkan diri sebagai Allah yang suka memberi. Amin. Pemberiannya adalah siapa? Anaknya yang tunggal. Saudara, tidak ada pemberian yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih besar selain pemberian Allah dalam hidup kita. Saya katakan tadi dari pihak manusia nggak mampu untuk bisa merestorasi hubungan antara manusia dengan Allah. Nggak bisa. Manusia itu sudah bobrok, sudah hancur. Apapun yang dilakukan
tidak bisa membawa manusia itu dekat dengan Allah, berkenan kepada Allah. Jadi satu-satunya, sekali lagi saya mengulangi, satu-satunya jalan yaitu dari pihak Allah. Dan melalui kasih Allah itu, Allah boleh nyatakan dalam hidup kita. Dapat dibuktikan daripada apa? Kasih dapat ditunjukkan melalui tindakan. Dan Allah menunjukkan tindakan itu, dia memberikan. Dia tidak hanya berkata aku mengasihi, tetapi dia tidak memberi jalan untuk keselamatan bagi kita. Tetapi Allah itu berkata aku mengasihi, dan dia memberikan suatu pemberian yang terbaik buat kita, yaitu anaknya sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 17 itu menunjukkan setiap pemberian yang baik, ya, dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Dari siapa? Dari Bapa. Ya, saudara lihat, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dia Bapa memberikan yang terbaik karena dia mengasihi kita semua. Ya. Jadi karakter, salah satu sifat Allah, kasih, dia suka memberi. Dan ketika kita duduk hari ini, saudara, semata-mata karena dia yang beri kesempatan bagi kita, sehat, kuat, masih bisa bernafas. Dia beri segala sesuatu dalam hidup kita. Dia beri, tidak ada motivasi lain. Dia hanya beri, hanya untuk yang diberikan kepada yang menerimanya. Nggak minta apa-apa, karena dia mengasihi. Ada terlalu banyak orang di luar sana, ketika memberi harus ya ada imbalannya. Oleh karena itu saudara, Tuhan mengajar kita untuk tahu memberi. Ya. Karena Bapa kita adalah Bapa yang suka memberi. Tidak akan menjadi miskin ketika kita memberi sebagian berkat dalam hidup kita untuk mereka yang membutuhkan. Ya. Kita bersyukur kita menyalurkan banyak berkat yang Tuhan beri bagi kita sepanjang tahun ini. Ya, kita terus berjalan dan saya yakin saya bisa melihat bahwa oleh anugerah Tuhan kita dapat kesempatan itu. Tuhan percayakan itu kepada kita untuk bisa memberi. Berapa waktu lalu saya melihat adanya rumah-rumah yang hancur, anak-anak Tuhan punya rumah hancur, gereja hancur, ya. Ternyata mereka sangat membutuhkan pertolongan dan Tuhan pakai kita. Itu luar biasa, Tuhan beri kesempatan bagi kita. Ya. Saya juga merenungkan bahwa dimulai dari siapa? Dari kita. Saya berdoa Tuhan, kalau kita diberi berkat, jangan memperkaya diri sendiri, ya. Tetapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan itu untuk membagi setiap apa yang dapat kita berikan. Pertama, kepada anak-anak Tuhan. Ya. Kalau mungkin Tuhan percayakan berkat besar banyak, saudara. Saudara, saya beli mobil yang super mewah gitu. Beli semua mewah semua, ya. Yang wow gitu. Kira-kira saudara mau bilang apa? Wow juga pasti ya. Ya. Ada banyak pendeta bisa wow gitu. Tetapi kalau dia tidak bisa memberi, ya, hanya menikmati, hanya hidup dengan kemewahan, Tuhan itu mengajar kita tidak seperti itu. Ya. Cukup berkat makanan hari ini udah cukup. Cukup semuanya, cukup. Karena apa? Harta yang Tuhan beri bagi kita adalah bukan hanya untuk kita, tetapi dia percayakan itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jemaat di tempat ini saya juga selalu berdoa supaya saudara semua tercukupkan semuanya ya.
Ya, saudara tercukupkan. Kalau ada yang kekurangan, kemudian mati karena kelaparan, yang berdosa pendetanya dan jemaatnya. Itu yang berdosa. Ya, yang berdosa besar sekali itu dosanya. Ya, tetapi saya percaya hari ini Jemaat Mahanaim boleh menunjukkan bahwa saudara adalah jemaat-jemaat yang diberkati untuk memberkati. Karena saudara telah merasakan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu heran. Gereja ini dimulai dari anak-anak sekolah minggu. Dan saya tidak akan pernah lupa, persembahan pertama dibawa oleh seorang anak kecil dengan membawa celengan yang penuh. Dia teriak, "Om, ini persembahan." Saya kaget, mau dibuat apa? Kita mau bangun, mau beli tempat. Itu anak TK. Saya takut jangan-jangan ini tanpa sepengetahuan papa mamanya. Sudah berani bawa-bawa celengannya datang. Dan serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang terjadi sorenya, papa mamanya datang pakai mobil, saya kaget, aduh ini bahaya. Ini jangan-jangan ini protes. Ternyata papa mamanya digerakkan Tuhan. Oh, dia lihat anaknya bawa berkat, rela memberi celengan dia untuk pelayanan. Dan yang terjadi, papa mamanya berkata, "Om, kami juga mau memberi." Akhirnya tempat pertama bisa ada karena pemberian dari anak-anak Tuhan yang tulus dari seorang anak yang kecil. Dari situ saya banyak belajar untuk bisa memberi apapun yang ada di saya. Saya pikir kita makan hanya sehari paling juga maksimal 3-4 kali. Yang 5 kali siapa di sini? Itu pagi, ini contoh, pagi, siang, sore. Kalau ada yang masih pingin makan itu jam 10 malam, 11 malam, makan Indomie. 4 kali, enggak pernah 5-6 kali kan. Ya, kita sudah dikasih Tuhan. Pasti, ya, ketika kita tahu, melihat Natal menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang suka memberi. Hari ini saya mau sampaikan pada saudara, jika Tuhan rela memberikan anaknya yang tunggal, maka saudara tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Sehingga Yesus pernah mengajar, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, kita semua juga dapat dipelihara oleh Tuhan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, saya berdoa Tuhan supaya kita semua terpelihara, bukan dalam soal kantong, ya, dalam keuangan, tetapi dalam hal kesehatan kita. Dan saya berdoa sekali lagi, berdoa terus supaya Tuhan jaga lindungi kita. Kalau Tuhan beri anaknya yang tunggal, Dia telah beri kepada kita kemenangan-kemenangan setiap waktu. Dan Tuhan pasti pelihara kita. Saudara, Ibrani Fatsal 3 ayat 15 sebagai ayat terakhir. Ibrani Fatsal 3 ayat 15. Setelah kita mendengarkan Yohanes 3 ayat 16 ini, apa yang harus kita lakukan? Tetapi apabila pernah dikatakan, ya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat ini bisa punya hubungan dengan Natal kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menunjukkan kebesarannya, keajaiban kasih-Nya, luar biasa dahsyat. Sikap kita kepada Tuhan apa? Buka hati terus kepada Tuhan. Tuhan ketok terus. Ya. Dia ingin supaya kasih-Nya itu tinggal dalam hidup kita. Kalau kasih itu tinggal dalam hidup kita, maka saya percaya kita buka hati kita, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tinggal dalam hati kita, maka yang terjadi bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita akan
menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dia tinggal dalam hidup kita, kita menjadi terang. Dia tinggal dalam hidup kita, kita juga menunjukkan kasih-Nya Yesus dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita, maka apa? Kita menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita dapat memberi yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita, kesehatan kita, kita beri sama Tuhan. Saya selalu berdoa dan katakan, biar anak-anak Tuhan itu berani. Ya, betul bijaksana. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, jaga diri kita. Tetapi jangan terlalu takut dengan hal ini. Sampai harus tinggal diam terus di kamar, ketakutan. Karena Tuhan pasti, saya katakan, jaga kita. Kita mau beri, menyembah Tuhan, waktu kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih yang ajaib itu. Memberikan kembali, ya, menjadi cahaya di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati saudara semua. Dan saya yakin hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ini ya dan amin. Begitu dahsyatnya kasih-Mu, begitu ajaibnya kasih-Mu, tidak dapat terpikirkan oleh kami, tidak dapat terselami oleh kami. Engkau mengasihi kami ketika kami masih dalam keadaan berdosa. Dan hari ini kami boleh ada karena kasih-Mu. Dan kami akan ada terus bersama Engkau dalam kekekalan karena kasih-Mu. Kasih-Mu itu ajaib. Kasih-Mu luar biasa bagi kami. Oleh karena itu kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami mau memberikan, mempersembahkan hidup kami kepada-Mu selalu. Di hari Natal ini Engkau menunjukkan diri sebagai Allah yang suka memberi, Allah yang memberikan yang terbaik, Allah yang memberikan hidup bagi kami, Allah memberikan keselamatan bagi kami. Oleh karena itu biarlah kami mencerminkan juga cahaya-Mu dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami, ampuni kami, biarlah kami boleh melakukan segala kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tahun yang akan kami jalani, hari-hari yang akan kami jalani selanjutnya, kami yakin Tuhan bersama-Mu, bersama Tuhan, kami akan terus menikmati keajaiban daripada kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
memberikan korban persembahan kita beri yang terbaik tentunya untuk Tuhan kita yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita semuanya. Sambil kita menikmati pujian, mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan. Dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. Of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry and bright, and may all your Christmases be white. Terima kasih untuk setiap persembahan kita semuanya. Dan saatnya kita akan hari ini, mungkin tahun ini ya, kita masuk di 25 tahun pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Harusnya bulan Maret kita udah rencana untuk membuat syukuran, tetapi dengan kondisi keadaan yang terjadi ya kita tidak bisa melaksanakan itu karena pertama kita sudah tidak ada ibadah waktu itu ya, dan bulan-bulan kemudian baru ada ibadah. Nah puji Tuhan hari ini di kesempatan yang indah juga kita akan sama-sama mengucap syukur tentunya kepada Tuhan. Keberadaan kami di tempat ini tentu bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, ini semua hanya karena anugerah dan kepercayaan yang Tuhan boleh berikan bagi kami semuanya. Baik kami sebagai hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan yang setia, yang terus menopang pelayanan di tempat ini. Kami tidak bisa berkata-kata banyak ya, karena satu pembuktian yang nyata, kalau hari ini kita ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, nanti Bapak Gembala yang akan menyalakan lilin 25 tahun, kita naikkan pujian, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku.
25 tahun lamanya perjalanan pekerjaan Tuhan di tempat ini adalah pemberian Allah yang ajaib. Segala kebahagiaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah ucapan syukur kami pada pagi hari ini, kami memperingati kelahiran-Mu. Bahkan kami mengucap syukur buat 25 tahun pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Semua adalah anugerah Tuhan, karena keajaiban-keajaiban dari kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mengangkat di hadapan-Mu setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya seluruh jemaat Tuhan, kami angkat di hadapan-Mu dan menyerahkan mereka di dalam Engkau. Pelayanan di tempat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, karena pelayanan di sini adalah milik-Mu ya Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa yang menginjakkan kaki di tempat ini. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa yang memuji menyembah-Mu di tempat ini. Diberkatilah semua kami jemaat-jemaat Tuhan, para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan, majelis yang ada, kami taruh dan bawa di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas hidup jemaat-Mu. Kami bawa ini semua di hadapan-Mu. Kami kembali sekali lagi mengucap syukur buat setiap berkat-Mu sepanjang tahun-tahun yang kami jalani sampai pada usia 25 tahun di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu menyertai setiap tangan-tangan yang terus memberkati pelayanan di tempat ini. Setiap pemberian mereka Tuhan berkati. Dan setiap apapun yang dikorbankan oleh jemaat, Tuhan sudah memberkati semuanya. Karena hanya ini yang dapat kami berikan pada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan bagi kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami akan akhiri ibadah perayaan Natal Jemaat GPD Mahanaim tahun 2020 ini. Kami percaya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Diberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan sudah memberkati semua. Bahkan seluruh jemaat ada di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami berdoa bagi mereka yang terganggu kesehatannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Dan kepada kami semua di tempat ini, biarlah Tuhan membungkus dengan kuasa Tuhan, sehingga tubuh-tubuh kami diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas sepanjang hari-hari yang kami jalani, sampai kami meninggalkan tahun 2020 dan terus berjalan sampai Tuhan datang. Kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi terus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa kami. Kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, turunlah berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Terimalah segala kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala pertolongan, pemeliharaan, pembelaan dari Roh Kudus. Menyertai saudara semua, memberkati saudara semua,
hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wish you a